Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita belajar materi kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulisan tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang secara benar. 2. Dengan membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulisan tentang keragaman sosial dan budaya suku Minang dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu menjelaskan rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. 4. Setelah membaca teks tentang suku Minang, siswa mampu membuat rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Anak-anak, setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Nah, anak-anak, setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Nah, apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku Minang? Nah, untuk mengingat kembali, maka bacalah kembali teks tersebut, yaitu tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Ayo kita membaca. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang.
Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah tersebut dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini adalah rumah gadang, ya, yang dikatakan sebagai gonjong, ya. Ini adalah rumah gadang, ya, bentuknya seperti itu. Di tepi-tepinya lancip, ya, lancip. Dan di tengahnya landai. Nah, itulah bentuk dari rumah gadang. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Anak-anak, coba silakan diperhatikan gambar berikut. Ya, yang sebelah kiri itu seperti bambu, ya. Itu adalah saluang. Ya, bentuknya seperti itu. Itu namanya saluang. Nah, yang sebelah kanan itu ada talempong, ya, namanya talempong. Itu cara memainkan dengan dipukul. Kalau saluang, cara memainkannya adalah dengan ditiup. Nah, itu adalah saluang dan talempong. Nah, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya ada tarian Pasambahan dan juga ada tari piring. Ya, tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, coba kalian simak tarian Pasambahan dan juga tari piring berikut ini.
Nah, itulah tadi tari Pasambahan dan juga tari piring. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khas. Ada rendang. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah rendang. Ya, ada rendang. Sebenarnya seperti itu, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya ketika kalian ke warung Padang. Di sana banyak sekali rendang. Nah, selain rendang ada juga sate Padang. Ya, ada sate Padang. Nah, bentuknya seperti itu. Kalian lihat, kalian perhatikan fotonya ya. Nah, ada juga dendeng balado. Nah, ada dendeng balado. Nah, silakan perhatikan dan kalau perlu silakan anak-anak juga mencoba ya, beli. Nah, ikut memeriahkan dan ikut melestarikan makanan khas daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, setelah kalian menyimak cerita tentang suku Minang, sekarang kalian kerjakan tugas. Yang pertama, setelah kalian membaca dan menyimak bacaan tadi, sekarang temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1. Silakan kalian kerjakan seperti skema berikut ini. Soal kedua. Tulis kesimpulanmu tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ketiga, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Silakan dikerjakan di buku tugasmu. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.